Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Didik Sumanto. Kali ini kita akan membahas tentang kolonisasi serangga, di mana pada tatap muka kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai pengertian, tujuan, dan manfaat dari kolonisasi serangga. Tujuan instruksional khusus dari tatap muka kali ini adalah nanti mahasiswa dapat memahami teknik kolonisasi serangga, vektor penyakit yang berhubungan dengan masalah kesehatan masyarakat. Baik, kita awali dengan pengertian sekarang. Apa sebenarnya pengertian dari teknik kolonisasi serangga? Teknik kolonisasi serangga adalah cara-cara pembiakan serangga vektor sehingga dapat disiapkan suatu stadium tertentu dari serangga tersebut. Untuk apa? Untuk keperluan penelitian dan pendidikan di laboratorium. Ini harus kita pahami supaya kita dapat mengikuti semua materi dengan baik sampai dengan akhir. Kemudian, apa tujuannya? Tujuan dari kolonisasi serangga ini ada beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah menyediakan serangga dalam berbagai stadium. Lalu untuk apa tersediakan serangga dalam berbagai stadium ini? Tentu kita tidak lupa bahwa setiap produk-produk hasil yang berkaitan dengan penanggulangan atau pengendalian serangga vektor itu akan menghasilkan produk-produk berbasis kimiawi yang sebagian besar, dan sebelum di-launching ke pasar bebas tentu harus ada kajian-kajian ilmiah yang mendasari, sehingga perlu kajian ilmiah itu menggunakan berbagai macam jenis serangga sesuai dengan jenis insektisida yang digunakan dan untuk serangga apa itu akan digunakan, dan terlebih lagi untuk stadium apa digunakan. Maka dalam pengujian perlu yang namanya stadium serangga dalam jumlah yang cukup. Lalu yang kedua, menyediakan sejumlah serangga dalam keadaan yang relatif homogen. Kenapa harus homogen? Nah, kembali pada berbagai pengujian, suatu kajian ilmiah terhadap satu jenis serangga pada stadium tertentu, pada spesies tertentu, akan meminimalkan pengaruh di luar dari intervensi yang diberikan apabila salah satu di antara syaratnya adalah jenis serangga yang tersedia itu homogen. Dengan demikian maka adanya serangga-serangga yang dipakai untuk kajian-kajian ilmiah itu dari aspek homogenitasnya tidak lagi mempengaruhi hasil, dan diharapkan dengan demikian hasil yang didapatkan benar-benar akibat intervensi yang diberikan. Ini adalah tujuan yang kedua. Lalu yang ketiga, menyiapkan serangga dalam jumlah yang mencukupi. Kenapa sih kita harus menyiapkan serangga dalam jumlah yang mencukupi? Kembali dalam hal kajian ilmiah serta dalam pemenuhan untuk berbagai diklat, pelatihan, training dan sebagainya, maka kita perlu jumlah serangga yang cukup. Misal untuk pengujian X pada serangga jenis Y dibutuhkan untuk setiap kali uji sekian ekor serangga. Nah, dengan seperti itu maka kita harus menyiapkan jumlah serangga yang mencukupi. Oke, cukup jelas kan? Sekarang kita lihat apa manfaatnya sih sebenarnya. Kenapa kita harus melakukan satu kegiatan kolonisasi serangga? Nah, manfaatnya adalah selain yang tadi disampaikan tujuan untuk kajian-kajian ilmiah, yang pertama ini untuk menyiapkan serangga dalam rangka dibuat sebagai awetan. Ya. Awetan di laboratorium ini bisa berfungsi banyak. Ya. Di antaranya adalah awetan ini akan bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Bagaimana mungkin seorang mahasiswa, seorang siswa
akan bisa memahami tentang jenis serangga, karakteristiknya, ciri-ciri morfologinya, dan sebagainya, tanpa melihat jenis awetan sesuai dengan serangga yang akan diidentifikasi. Artinya memang serangga awetan ini sangat dibutuhkan untuk media-media pembelajaran, ya, terutama di pendidikan, di training dan sebagainya. Yang kedua, untuk keperluan identifikasi spesies. Jadi awetan serangga ini juga bisa digunakan untuk identifikasi spesies. Tentu kalau hanya sekedar mengidentifikasi, tidak perlu kita awetkan secara permanen. Yang penting adalah serangga temuan itu bisa terawetkan secara utuh bagian-bagian tubuhnya sampai dengan kita bisa mengidentifikasi spesiesnya secara detail. Nah, yang ketiga, ya, dari manfaat kita membuat awetan permanen adalah penemuan spesies baru. Manakala kita sudah mengidentifikasi spesies dan ditemukan ciri-ciri yang tidak memiliki kemiripan atau kesamaan dengan ciri-ciri spesies yang ada sebelumnya, maka itu artinya ada peluang kita untuk menemukan spesies baru. Dan bila memang itu benar dan dapat dipertanggungjawabkan, kita bisa memberikan nama sendiri, tentu sesuai dengan cara-cara pemberian nama secara internasional terhadap temuan kita itu. Nah, itu manfaat yang pertama, yaitu untuk menyiapkan serangga untuk keperluan pembuatan sediaan awetan. Lalu yang kedua, menyiapkan serangga untuk kebutuhan uji coba laboratorium. Ini tadi sudah saya singgung di awal ketika menyampaikan tujuan, bahwa segala macam pengujian ilmiah dalam rangka untuk menghasilkan produk-produk pasar itu diawali dengan pengujian-pengujian ilmiah, kajian-kajian ilmiah, laboratorik, ya, sehingga nanti hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Hampir semua pabrikan pestisida, insektisida, ya, yang berkaitan dengan serangga, berkaitan dengan vektor, ini harus selalu melakukan uji coba sebelum launching produknya. Maka dalam hal ini jelas fungsinya, manfaatnya itu adalah untuk melakukan uji coba pestisida atau insektisida. Misal saja, ya, sebuah pabrikan obat nyamuk, ya, ketika dia akan membuat produk baru terhadap suatu senyawa insektisida, maka dia harus mencari informasi di lapangan betul, menguji langsung untuk jenis serangga apa insektisida atau produk itu dibuat, akan dipasarkan, lalu seberapa tinggi kadar zat aktif yang harus disematkan pada produknya itu, lalu apa jenisnya, itu semua harus dicari dengan kajian-kajian laboratorium yang pasti, sehingga ketika produk di launching ke pasar benar-benar memberikan manfaat atau efek yang maksimal untuk pengendalian vektor. Nah, inilah manfaat dari kolonisasi serangga. Baik, dalam pertemuan kali ini kita sudah membahas mengenai pengertian, tujuan, dan manfaat kita melakukan kolonisasi serangga. Itu yang akan kita dalami nanti berikutnya pada tatap muka berikutnya. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada episode yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.